Ubur-ubur ikan lele. Si Jamal PDKT hadir le. Ayo nonton si Jamal PDKT. Memang oke. Ayo do nonton cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam germas. Sehat, bugar, produktif. Hai Sobat Sehat, jumpa kembali dalam acara Si Jamal PDKT. Siaran Jumat malam, podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Blora bersama kami Puskesmas Bogorejo. Saya Rinta Ariska Putri, yang mana dalam kesempatan ini sebagai host dan sekaligus perawat yang bertugas di Puskesmas Bogorejo. Pada sesi kali ini, saya tidak sendiri Sobat Sehat semuanya, sudah hadir narasumber cantik yang akan membawakan informasi menarik seputar kesehatan. Mungkin Sobat Sehat semuanya sudah tidak sabar nih ya, siapa sih narasumber cantik kita pada hari ini? Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Apa kabar dokter? Alhamdulillah sehat Mbak Rinta. Gimana kabar Mbak Rinta juga? Alhamdulillah baik juga. Nah, monggo silakan dokter bisa menyapa dan sekaligus berkenalan kepada Sobat Sehat semuanya yang ada di rumah. Oke, halo Sobat Sehat semua. Perkenalkan nama saya Julistia Widya Maharani, biasa dipanggil dengan Dokter Widya. Saya bekerja di Puskesmas Bogorejo. Oke, Dokter Julistia Widya Maharani atau biasa akrab yang disapa Dokter Widya ya dok ya? Iya. Beliau merupakan keluarga baru dari Puskesmas Bogorejo yang mana kali ini bertugas sebagai dokter umum yang bertugas di pelayanan Puskesmas Bogorejo. Nah, baik dokter, sudah siapkah membagikan informasi menarik seputar kesehatan kepada Sobat Sehat semuanya yang ada di rumah? Siap Mbak Rinta. Oke. Topik pembahasan kita kali ini adalah waspada silent killer pada hipertensi dan juga diabetes mellitus. Nah, sebelum masuk ke pembahasan lebih jauh nih dok ya, ada satu arti kata yang menurut saya menakutkan nih dok. Silent killer. Kalau dalam bahasa Indonesia, kita terjemahkan di dalam bahasa Indonesia artinya membunuh secara diam-diam. Nah, maksud dari silent killer atau membunuh secara diam-diam ini apa sebenarnya dok? Oke Mbak Rinta, jadi maksud dari silent killer dalam penyakit adalah penyakit-penyakit yang tidak ada gejala yang dirasakan pada pasien-pasien tersebut. Sehingga pasien-pasien tidak menyadari adanya gejala, malahan nanti berujung pada komplikasi ataupun kondisi yang paling buruk, seperti bahkan sampai kematian. Oke baik, berarti kali ini mereka dianggap tidak sadar ya dok ya, merasa dirinya ini baik, merasa dirinya ini sehat, ternyata begitu dicek ada yang tidak normal, bahkan sampai mengalami keparahan atau komplikasi lain. Begitu ya? Betul. Oke. Jadi yang saya tanyakan kembali, beberapa penyakit yang memang masuk ke dalam silent killer. Apa saja sih dok? Oke, untuk penyakit-penyakit yang termasuk dalam silent killer memang banyakan adalah penyakit yang tidak menular. Seperti yang pertama adalah penyakit jantung, kedua hipertensi, ketiga diabetes mellitus, serta ada kanker juga. Oke, baik, menarik ya kali ini ya. Jadi seperti yang sudah Dokter Widya sebutkan tadi, HT atau hipertensi dan juga diabetes mellitus merupakan penyakit silent killer. Boleh dong dok dijelaskan gambaran singkat mengenai hipertensi dan diabetes mellitus supaya Sobat Sehat semua ini paham gitu. Oke, untuk hipertensi, jadi hipertensi merupakan kondisi di mana tekanan darah melebihi normal. Normalnya adalah 120/80. Ketika sudah lebih dari 140/90 sudah dikatakan dengan hipertensi. Apabila sudah masuk ke 130/80 ke atas itu dinamakan prehipertensi. Untuk diabetes mellitus sendiri adalah kondisi di mana kadar gula dalam darah itu melebihi normal.
normal. Ya, apabila dilakukan pemeriksaan gula darah sewaktu dengan ada gejala-gejala diabetes mellitus seperti poliuri, polidipsi, polifagi ya, seperti sering pipis, sering haus, sering lapar, penurunan berat badan dengan gula darah sewaktu lebih dari 200 sudah dikatakan diabetes mellitus. Apabila pasien-pasien tidak merasakan ada gejalanya, tetapi dilakukan pemeriksaan gula darah puasa lebih dari 126 itu juga sudah dikatakan diabetes mellitus, seperti itu. Oke, baik. Jadi kapan sih dok kita harus melakukan pengecekan tekanan darah dan kapan sih waktunya kita harus melakukan pengecekan kadar gula darah? Oke, sebenarnya pengecekan gula darah dan tekanan darah ini memang idealnya adalah apabila pengecekan tekanan darah pada pagi hari. Jadi semisalkan pasien-pasien ini setelah bangun tidur, kemudian melakukan aktivitas ringan seperti buang air kecil, masih dalam keadaan santai, kita lakukan pemeriksaan tekanan darah. Namun apabila pasien-pasien ini mengalami gejala semisalkan ada pusing, tengguk berat, monggo silahkan langsung saja ke fasilitas kesehatan. Untuk gula darah sebaiknya memang dilakukan pemeriksaan gula darah puasa. Jadi pasien-pasien ini memang kita sarankan untuk puasa dulu sekitar 8-12 jam. Tapi apabila pasien-pasien ini sudah mengalami gejala ke arah ke gula ya, jadi ada poliuri, polidipsi, polifagi tersebut, kita langsung lakukan gula darah sewaktu yang hasilnya lebih dari 200, maka bisa dikatakan diabetes mellitus. Seperti itu. Berarti yang saya tahu ya dok, bahkan HT sama DM ini penyakit-penyakit yang memang tanpa gejala atau bergejala ringan, contohnya pusing. Nah pusing itu kan kita anggap sebagai gejala ringan ya. Iya. Ataukah sering merasa haus, sering pipis seperti itu. Nah itu kan gejala-gejala yang kita anggap sangat ringan sekali ya dok ya. Jadi ada tidak sih tanda gejala lain yang memang sobat sehat ini perlu waspadai terhadap dua penyakit ini? Oke, untuk tanda dan gejala memang tidak semua pasien itu merasakan Mbak Rinta. Jadi ada pasien-pasien yang memang datang dengan keluhan ringan ataupun tidak ada keluhan. Ya, contohnya waktu itu saya mendapatkan kasus seorang ibu-ibu datang dengan kondisi luka bisul. Ya, luka bisul 2 minggu, ini bisulnya nggak sembuh-sembuh ya dok. Sudah dikasih obat kok nggak sembuh-sembuh. Itu baru pertama kali datang ke puskesmas. Kemudian kami tanyakan apakah ada ke arah ke gejala-gejala gula seperti poliuri, polidipsi, polifagi, ternyata tidak ada. Apakah ada keturunan gula dari orang tua juga tidak ada. Tapi kita tetap screening dan ternyata hasilnya memang gula darah sewaktunya sampai 300 ya. Jadi itu maksud dari silent killer ya. Artinya pasien itu tidak menyadari sampai akhirnya muncul komplikasi yang mungkin dianggap ringan ya. Itu kan bisul gak sembuh-sembuh, tetapi kalau misalkan dibiarkan akan bisa menjadi ulkus ke DM. Jadi untuk gejala-gejala hipertensi ya Mbak ya, hipertensi itu rata-rata pasien merasakan pusing, kemudian tengguk terasa berat, dada bisa nyeri ataupun berdebar, seperti itu. Kemudian pandangannya buram, kabur, seperti itu. Nah, untuk gula sendiri, diabetes mellitus, memang trias DM-nya poliuri, polifagi, dan polidipsi, serta ada penurunan berat badan. Terkadang juga pasien merasakan lemas, ya, lemas. Jadi jangan dianggap lemas itu hal yang enteng, ya. Betul. Karena saya mendapatkan kasus di rumah sakit, ya, bapaknya itu merasakan saya itu lemas sudah 3 bulan. Lemas 3 bulan? Ya, kemudian lama sekali ya dok? Betul. Apa yang Bapak lakukan ya apabila merasakan lemas? Ya saya makan dok, gitu. Saya makan. Terus kalau sudah makan, apakah membaik lemasnya? Enggak, sama saja. Kemudian berat badannya ternyata turun drastis sampai 10 kilo. Kemudian kita lakukan cek gula, ternyata gulanya sampai 400. Begitu. Itu beberapa dari tanda dan gejala dari hipertensi dan diabetes mellitus yang mungkin sobat sehat harus waspadai, gitu ya. Jadi pentingnya menyadari deteksi secara dini terhadap suatu penyakit ya dok ya. Betul. Jadi jangan
jangan tunggu bergejala baru kita melakukan pengecekan. Ya. Nah, oke, baik. Nah, sekarang saya mau tanya nih dok ya, apakah betul penyebab dari kedua penyakit ini, hipertensi dan diabetes mellitus, ini bisa disebabkan oleh genetik? Karena yang saya tahu kadang ini keluarga ada silsilah nih ya, orang tua menderita diabetes atau hipertensi. Apakah bisa menurunkan langsung ke anak cucunya seperti itu? Oke, untuk genetik atau keturunan itu termasuk dalam faktor resiko dari diabetes mellitus dan hipertensi ya. Jadi yang pertama memang faktor risikonya adalah usia. Ya, semakin usia 40-an itu memiliki risiko hipertensi dan diabetes mellitus. Tapi saat ini tidak menutup kemungkinan bahwa usia dewasa muda 30, 20 ke atas karena ada perubahan pola hidup yang sekarang menjamurnya ya, es teh, kemudian banyaknya kopi-kopi yang tidak terkontrol konsumsi gulanya, bisa para muda ini bisa terkena diabetes mellitus seperti itu. Kemudian untuk yang genetik yang dimaksud oleh Mbak Rinta, memang itu memberikan peran besar. Genetik itu memberikan peran besar, tetapi tidak 100% pasien-pasien yang memiliki orang tua sebelumnya hipertensi atau diabetes mellitus itu pasti sakit hipertensi dan diabetes mellitus karena akan dipengaruhi juga dengan pola hidup masing-masing individu. Ya. Betul. Jadi tidak hanya dipengaruhi oleh genetik saja ya, bahkan yang lebih banyak ini mungkin dipengaruhi oleh gaya hidup seperti Betul. itu. Dan sekarang juga tidak menyerang lansia saja atau orang dewasa lansia, melainkan remaja dan anak juga bisa diagnosis dari HT dan juga DM ini ya dok ya. Betul. Selain itu juga untuk pola hidup yang dimaksud adalah seperti aktivitas fisik ya. Aktivitas fisik olahraga, jadi olahraga teratur 2-3 kali sehari dengan durasi mungkin 30-1 jam. Kemudian merokok itu juga meningkatkan faktor risiko terjadinya hipertensi dan konsumsi alkohol juga berperan. Oke, baik. Gitu. Nah, sekarang kita bicara komplikasi nih dok atau keparahan. Jadi komplikasi atau keparahan apa yang mungkin terjadi bagi pasien yang memang sudah terdiagnosis tetapi tidak dilakukan penanganan yang cepat dan tepat? Oke, jadi untuk komplikasinya dari hipertensi dulu ya Mbak Rinta ya. Jadi yang pertama adalah penyakit kardiovaskuler ya, seperti penyakit jantung. Betul. Kemudian menyerang pada otak juga, stroke. Berakibat stroke Ya, stroke hemorragik ataupun non hemorragik. Kemudian bisa menyebabkan retinopati hipertensi, jadi kebutaan. Dan yang terakhir adalah gagal ginjal. Gitu. Baik. Kemudian untuk diabetes mellitus yang pertama adalah sama penyakit kardiovaskuler juga, kemudian bisa menyebabkan neuropati perifer. Jadi pasien-pasien yang terkena diabetes mellitus banyak yang mengeluhkan kakinya itu terasa nyeri ataupun kebas dan tebal karena sudah menyerang pada saraf perifernya. Begitu. Kemudian ada ulkus DM. Jadi memang hati-hati untuk teman-teman yang sudah sakit diabetes mellitus tetap menggunakan alas kaki karena neuropati perifer itu kan membuat saraf-sarafnya itu menjadi terasa tebal, tidak terasa gitu ya. Apabila terkena luka, tertusuk mungkin batu-batu, kerikil itu tidak terasa, kemudian bisa menyebabkan ulkus. Iya, betul. Bisa jadi malah tambah meluas ya. Iya, sampai bahkan apabila tidak terkontrol, lukanya tidak dirawat dengan baik, sampai ke arah amputasi. Ngeri sekali ya dok ya. Untuk kegawatan diabetes mellitus juga ada, yaitu ketoasidosis diabetik. Apa itu dok? Jadi ada dua ya kegawatannya, ketoasidosis diabetik sama hiperosmolar non-ketotik. Jadi adanya peningkatan gula darah yang sangat tinggi disertai biasanya pasien-pasien ini mengalami penurunan kesadaran,
muntah-muntah, nyeri perut seperti itu. Nah, pada ketoasidosis diabetik ini ditemukan adanya keton, Mbak, di dalam darahnya. Saya pernah menemukan kasus, mungkin waktu itu saya bertugas di Kudus ya, waktu internship KAD sampai dengan gulanya 1250. 1250. Itu kondisinya seperti apa, Dok? Waktu itu beliaunya sudah somnolen ya, tidak kesadarannya sudah berkurang, kemudian muntah-muntah, nyeri perut, jadi gelisah ya seperti itu. Dan itu baru pertama kali saya bau buah-buahan yang dimaksud dari keton itu terasa wangi, jadi bau nafasnya itu terasa bau buah-buah. Begitu. Akhirnya alhamdulillahnya dengan penanganan yang baik, pasiennya masuk ruang HCU dan bisa membaik kondisinya. Oke, siap. Gitu. Ya, sekarang kita beralih ke pengobatan ya, Dok ya. Jadi mungkin ini pertanyaan dari sobat sehat semuanya yang memang sudah terdiagnosis dari kedua penyakit ini. Dok, kedua penyakit ini sebetulnya bisa disembuhkan nggak sih? Oke, sebenarnya penyakit ini apabila pada awal misalkan prehipertensi dan prediabetik ya, prediabetes sudah ditemukan, kita bisa melakukan pencegahan ya, pola hidup yang lebih baik. Apabila pola hidup ini tidak bisa membuat kondisi kesehatannya membaik, baru kita berikan obat-obatan. Seperti itu. Jadi memang pada dasarnya kedua penyakit ini bisanya hanyalah dikontrol. Oke. Begitu. Berarti yang saya tangkap tidak bisa disembuhkan, melainkan bisa dikontrol dan dicegah. Begitu. Betul? Iya. Oke, baik. Nah, sekarang nih ya, Dok. Bagi para pasien yang memang sudah terdiagnosis sih, Dok, biasanya memang harus minum obat seumur hidup atau dalam jangka waktu yang lama. Betul. Nah, apakah obat ini memang harus diminum seumur hidup? Apakah nanti misal bisa ya, Dok, ketika tekanan darah mereka ini turun atau kadar gula darahnya sudah stabil, obat ini bisa di-stop? Oke, jadi fungsi dari obat-obatan ini memang yang pertama memang untuk menurunkan atau mengontrol hipertensi itu sendiri dan kadar gula darah itu sendiri. Supaya apa? Tidak terjadi komplikasi-komplikasi yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk teman-teman yang memang sudah terdiagnosis hipertensi dan diabetes mellitus, jangan khawatir. Ada yang bilang, wah nanti kalau minum obat terus jadi gagal ginjal. Tetapi fungsinya malah kita adalah untuk mencegah ke arah kegagal ginjalnya tersebut. Bukan mengakibatkan gagal ginjal. Betul, ya. Maka dari itu perlunya kita kontrol rutin, kemudian bertemu dengan dokter. Karena nanti dokter akan melihat bagaimana kadar gula darah, bagaimana tekanan darahnya, apakah obatnya itu akan dinaikkan dosis atau diturunkan atau diganti dengan yang lain sesuai dengan kondisi masing-masing individu. Betul. Oke. Nah, sudah terjawab ya, yang mungkin para sobat sehat ini akan tanyakan seperti itu. Jadi ada lagi nih, Dok, saya pernah bertemu salah satu pasien yang memang sudah rutin minum obat-obat hipertensi ataupun diabetes mellitus. Dan ternyata begitu mereka datang, ada keluhan lain, Dok. Seperti, saya kok minum obat hipertensi sering batuk ya, kaki sama pipis saya kenapa kok bengkak ya, terus kenapa kok saya sering pipis. Nah, itu apakah betul efek samping dari obat atau mungkin itu sudah mulai terjadi keparahan atau komplikasi yang lain? Oke, jadi memang fungsinya untuk kontrol ke dokter adalah untuk mengetahui kondisi kesehatan. Dokter akan melakukan pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan penunjang, apakah memang ini sudah mengarah ke arah komplikasinya atau belum. Atau nanti dilihat lagi kembali yang dikonsumsi oleh pasien ini obat-obatan seperti apa gitu. Karena seperti yang kita ketahui ya, untuk captopril itu ada efek samping batuk kering, kemudian amlodipin ada efek samping kaki bengkak, mungkin furosemid karena memang fungsinya untuk diuretik, jadi sering pipis. Nah, nanti kita
lihat lagi pasien nyamannya seperti apa dan dilihat apakah ada penyerta dari penyakit-penyakit yang lain sehingga kita sesuaikan obat dan dosisnya seperti Oke, itu. berarti normal ya, itu memang betul efek dari obat tersebut ya? Memang ada beberapa obat yang memberikan efek samping begitu. Oke. Nah, bagi memang pasien-pasien yang memang sudah rutin ya minum obat hipertensi atau diabetes mellitus, mungkin menemukan gejala lain ya seperti batuk, bengkak ataupun sering pipis. Nah, langsung datang saja ke fasilitas kesehatan, bertemu dokter, ditanyakan, dikonsulkan, dan nantinya akan mendapatkan terapi yang tepat seperti itu ya, Dok? Betul. Soalnya dari semisalkan pasien-pasien ini membeli sendiri obat ke apotek, mereka tidak mengetahui dosis yang tepat seperti itu. Berarti harus ke ini ya, fasilitas kesehatan Iya. langsung bertemu dengan dokter seperti Iya. itu. Oke. Bisa di puskesmas, di klinik, seperti itu. Oke, baik, Dok. Dok, jadi pasien HT dan diabetes mellitus ini memang harus minum obat seumur hidup. Nah, seumur hidup itu kan lama ya, Dok ya. Apakah obat-obat tersebut ditanggung sama BPJS? Oke, jadi untuk hipertensi dan diabetes mellitus ini termasuk dalam penyakit kronis ya Mbak Rinta. Dan BPJS mengcover untuk obat-obatan ini. Jadi silakan untuk Gratis ya. iya gratis. Jadi untuk mungkin teman-teman yang sudah didiagnosis hipertensi dan gula, silakan datang ke fasilitas kesehatan pertama. Ya, selain itu BPJS sebenarnya mempunyai program seperti Prolanis. Prolanis sama PRB ya, Dok? Betul, untuk Prolanis itu pengelolaan penyakit kronis, kemudian untuk PRP itu program rujuk balik. Jadi untuk Prolanis itu nanti dimasukkan ke dalam klub-klub. Di sana ada beberapa kegiatan Mbak Rinta. Jadi Kegiatannya apa aja nih, Dok? jadi untuk setiap 6 bulan kita lakukan pemeriksaan penunjang berupa laboratorium. Biasanya kita kerjasama dengan laboratorium luar karena memang di puskesmas belum bisa mengecek HbA1c. Jadi kita cek HbA1c-nya atau perlu ureum kreatininnya seperti itu. Setiap 3 bulan juga diadakan senam. Jadi untuk bagi anggota Prolanis bisa mengikuti senam seperti itu. Oke, berarti bagi pasien-pasien yang memang sudah terdiagnosa diabetes mellitus dan hipertensi bisa ikut dalam program itu ya, Dok? Prolanis, betul. Program Prolanis. PRB, Dok, sekarang, Dok. Oke, kalau PRB program rujuk balik itu program dari BPJS Kesehatan. Jadi pasien-pasien yang sudah dirawat di rumah sakit, baik itu rawat jalan maupun rawat inap, yang bisa obatnya nanti diambil ke fasilitas kesehatan pertama. Jadi istilahnya dikembalikan ke Vaskes 1 dengan advis dokter obat-obatan yang sudah di list seperti itu. Berarti nanti mungkin obatnya akan sama Ya, dari rumah sakit. betul. Oke, berarti bisa diambil ke Vaskes pertama, artinya yang lebih dekat dengan mereka. Iya, Begitu itu fungsinya adalah untuk membantu pasien-pasien supaya tidak perlu ke rumah sakit, tetapi bisa ke fasilitas kesehatan pertama. Nah, jadi lebih mudah ya, Dok, Iya. seperti itu. Oke, baik. Nah, sekarang kita bicara upaya pencegahan dan screening kesehatan nih, Dok ya. Jadi screening kesehatan yang saya tahu sebagai deteksi dini terhadap suatu penyakit. Nah, sekarang saya tanya nih ya, bagaimana sih upaya pencegahan yang dapat Sobat Sehat lakukan agar terhindar dari penyakit ini? Oke, jadi ini pencegahan secara umum dulu ya. Untuk pencegahannya yang pertama adalah karena ini termasuk dalam penyakit tidak menular, otomatis semua kendali ada di individu tersebut. Jadi yang pertama adalah pola hidup sehat. Pola hidup sehat yang Pola dimaksud hidup sehat ini yang dimaksud seperti apa? Oke, yang pertama adalah untuk konsumsi makanannya, Mbak Rinta. Jadi, hipertensi dan gula berarti artinya gula dan garamnya harus dibatasi, seperti itu. Kemudian aktivitas fisik olahraga, kemudian ada kelola stres ya karena nanti hubungannya dengan hormon kortisol juga. Selain itu bisa lakukan screening kesehatan. Oke, sekarang kalau kita melakukan screening kesehatan, apakah kita harus datang nih, Dok, ke fasilitas kesehatan?
Nah, sekarang kan mungkin ada program ya, kita bisa melakukan screening secara mandiri. Betul. Screening secara SR. mandiri atau sendiri ya. Ya. Atau bahkan kita ada program bisa melakukannya di desa dan itu nanti juga dipandu dan ditangani oleh penyedia layanan kesehatan. Seperti itu. Iya. Jadi untuk mungkin teman-teman yang ingin melakukan screening kesehatan minimal 1 tahun sekali. Dari Kementerian Kesehatan sudah mengadakan program cek kesehatan gratis. Jadi Dan ini tidak gratis perlu ya, Dok, ya? gratis dan tidak perlu menunggu hari ulang tahun. Kemudian pada di Blora sudah menerapkan Posyandu ILP. Jadi setiap 1 bulan sekali di Posyandu ini mengadakan Posyandu ILP. Dulunya memang Posyandu itu kan dianggap sebagai tempat anak-anak saja. Balita sama ibu. Iya, nah sekarang dari anak-anak sampai lansia. Jadi bisa dilakukan pemeriksaan kesehatan mulai dari tinggi badan, berat badan, lingkar perut, kemudian tekanan darah dan gula darah. Seperti itu. Semua golongan umur bisa ya? Bisa. Melakukan ini ya? Iya. Ke Posyandu bisa ya? Ke Posyandu bisa. Karena nanti ada mungkin teman-teman kader yang sudah dilatih, kemudian ada ibu bidan dan ibu perawat di sana. Apabila hasilnya memang kurang bagus ya, memang harus dilakukan pengobatan ataupun untuk pemeriksaan lanjutan, biasanya teman-teman ini akan merujuk ke pustu atau langsung ke puskesmas begitu. Jadi memang ada program nih ya dari pemerintah sebetulnya. Iya. Ada yang namanya cek kesehatan gratis dan ini bukan hanya datang ke fasilitas kesehatan saja ya, bisa langsung ke desa, ada yang namanya Posyandu seperti itu. Jadi apabila tidak memungkinkan datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, ke desa pun bisa. Jadi 1 bulan sekali itu tadi ya, Dok. Iya. Oke, baik. Nah, sekarang yang saya tanyakan tadi kan dokter bilang ya, bagi pasien-pasien hipertensi dan juga diabetes mellitus harus mengurangi konsumsi garam dan gula. Betul. Berapa sih, Dok, takaran gula normal dan garam normal yang memang harus dikonsumsi sobat sehat semuanya per harinya? Oke, memang agak susah ya Mbak Rinta untuk menakarnya. Tetapi memang kita harus mengurangi jumlah batasan ya garam dan gula. Untuk garam sendiri sekitar 2,3 gram atau 1 sendok teh, dan untuk gula sekitar 50 gram atau 4 sendok makan. Seperti itu. Per harinya ya? Iya, per harinya 1 individu. Jadi bukan berarti kalau sudah terdiagnosis HT sama DM tidak boleh konsumsi gula sama garam sama sekali ya? Boleh, tapi dikurangi? Boleh dengan kadar tertentu, seperti itu. Boleh, tapi dengan kadar tertentu gitu ya Sobat Sehat ya. Nah sekarang ya Dok, tadi kan bilang ya, olahraga merupakan salah satu upaya pencegahan. Betul. Yang saya tahu bagi pasien hipertensi nih Dok ya, bukannya kalau dia melakukan olahraga tensinya akan semakin naik. Jadi olahraga apa yang sebenarnya dianjurkan untuk penderita hipertensi ini? Jadi olahraga yang dipilih adalah olahraga yang aman ya, seperti jalan cepat, ringan. Ya, jalan cepat, kemudian angkat beban ringan, silakan bersepeda ataupun berenang, seperti itu. Oke, baik. Nah, sekarang itu tadi sudah dibahas ya mengenai olahraga ya Dok ya. Nah, kali ini ada titipan nih ya dari Sobat Sehat semuanya. Kita bicara tentang mitos dan fakta. Oke. Jadi mitos dan fakta kali ini yang pertama nih Dok ya. Hipertensi dan diabetes mellitus hanya diderita oleh para lansia saja. Mitos atau fakta sih? Mitos. Jadi sekarang bukan lagi lansia ya yang menderita hipertensi dan DM ya. Betul. Jadi untuk semua usia ya, terutama kalau misalkan diabetes tipe 1 juga bisa terkena pada anak-anak. Kemudian hipertensi tidak hanya lansia tetapi dewasa muda pun juga bisa. Oke. Jadi mitos ya Dok. Mitos. Ya. Oke. Yang kedua nih Dok. Diabetes dan hipertensi bisa disembuhkan. Nah itu tadi udah dijawab sih sebenarnya. Oke, jadi mitos ya untuk diabetes dan hipertensi, untuk kalimatnya mungkin dikontrol. Bisa dikontrol dan dicegah. Tidak bisa disembuhkan, bisa dikontrol dan dicegah. Oke, yang ketiga,
orang tua yang menderita hipertensi atau diabetes mellitus pasti menurunkan ke anaknya. Mitos. Jadi sudah dibahas juga ya. betul. Jadi memang tidak 100%, tetapi memang itu memberikan faktor risiko ya, salah satu faktor risikonya. Jadi faktor risiko yang paling banyak yang mempengaruhi adalah di gaya hidup sebetulnya ya, Dok ya. Oke. Lanjut lagi yang keempat nih ya. Obat hipertensi dan diabetes mellitus jika dikonsumsi terlalu lama menyebabkan gagal ginjal. Mitos. Oke. Sepertinya kok lebih banyak mitos ya Iya, daripada mitos fakta. semua. Oke, jawabannya sudah terjawab ya Sobat Sehat semuanya, mitos. Ya. Karena fungsinya obat-obatan tersebut adalah mencegah ke arah gagal ginjal. Oke, bukan menyebabkan gagal ginjal, tapi Mencegah terjadinya gagal ginjal. Oke, baik. Yang kelima nih, Dok. Konsumsi gula bikin diabetes, konsumsi garam bikin hipertensi. Mitos atau fakta nih? Mitos ya. Oh, mitos lagi ya? Iya, jadi memang untuk konsumsi yang dimaksud adalah harus sesuai dengan takaran ya, tidak boleh berlebihan. Seperti itu. Yang keenam, penderita hipertensi tidak boleh makan daging merah. Mitos. Mitos ya? Mitos. Jadi penderita hipertensi masih boleh untuk konsumsi daging merah dengan batasan tertentu ya. Dilihat-lihat dalam 1 minggu sudah berapa kali untuk makan daging merah, karena dalam daging merah itu juga kan ada kolesterol juga. Jadi kita harus memperhatikan kadar kolesterol juga. Jadi pasien-pasien hipertensi juga biasanya kita lakukan pemeriksaan kolesterol karena merupakan salah satu faktor resiko serangan jantung apabila kolesterolnya tinggi. Terlalu tinggi ya? Betul. Jadi masih boleh dikonsumsi asal dengan batasan tertentu. Ya. Gitu ya. Dan pengolahan juga yang tertentu. Oke, dan pengolahan. Terus lanjut lagi nih, Dok ya. Ada istilah gula basah dan gula kering. Nah, itu kan biasanya saya pernah mendengar, oh ini gulanya basah, ini gulanya kering. Nah, itu maksudnya kayak apa? Mitos atau fakta sih sebenarnya? Mitos ya. Jadi dalam medis tidak ada klasifikasi gula basah dan gula kering. Mungkin masyarakat menganggap seperti itu karena gula basah artinya pasien-pasien itu menderita ulkus. Jadi ada luka di situ. basah dan bernanah seperti itu. Berarti kalau mereka anggap gula kering ini tidak ada luka seperti itu ya? Ya, itu mungkin bahasa awam Bahasa dari awam masyarakat dari ya, masyarakat tetapi secara medis memang klasifikasinya tidak ada. Berarti mitos ya? Betul. Oke, lanjut lagi nih, Dok. Yang ke-8 nih ya. Penderita diabetes mellitus pasti mengalami kebutaan dan amputasi. Mitos. Jadi Apa kok mitos? karena memang apabila diabetes mellitusnya terkontrol, pastinya tidak sampai ke arah komplikasi tersebut gitu. Ya, yang paling penting adalah gula darahnya terkontrol seperti itu. Oke, dan amputasi nih, Dok ya. Mm-mm. Bukan berarti ya. Bukan berarti tidak semua Tidak pasien semua. diabetes mellitus mengalami ulkus dan diamputasi, tetapi memang apabila gulanya tidak terkontrol, ke arah komplikasi tersebut bisa terjadi. Oke, baik. Terus yang ke-9, apakah diabetes mellitus dan hipertensi ini bisa menular? Mitos ya. Banyak mitos lagi Mitos ya. semua ya kayaknya ya Mbak. Jadi ini merupakan penyakit yang tidak menular. Semua masuk klasifikasi penyakit tidak menular. Jadi memang kembali lagi pada individunya sendiri, bagaimana dia pola hidupnya seperti itu. Jadi tidak usah takut ya berdekatan dengan pasien DM maupun HT ya sebetulnya. Oke, yang terakhir nih, Dok ya. Diabetes hanya menyerang orang-orang yang gemuk dan obesitas saja. Mitos. Atau fakta? Mitos. Ini mitos semua ya, Mbak? Semua ya? Nggak ada faktanya ya? Jadi memang faktor risiko obesitas itu menyebabkan hipertensi dan diabetes mellitus. Tetapi pasien-pasien yang kondisi tubuhnya memang sudah normal juga bisa terkena diabetes mellitus. Tergantung kadar gula darah dalam darahnya itu. Oke, siap, baik. Nah, mungkin yang disampaikan Dr. Widya kali ini sudah cukup jelas ya. Semua juga bisa memahami ya. Nah, sekarang nih, Dok, tiba saatnya, Dok, kita di penghujung acara. Oke. Mungkin sebelum kita tutup acara, adakah pesan-pesan yang disampaikan oleh Dr. Widya ke Sobat Sehat semuanya yang ada di rumah?
Oke, untuk sobat sehat semua, bagi teman-teman yang masih sehat, jangan lupa untuk melakukan pola atau gaya hidup sehat. Dan jangan lupa melakukan screening kesehatan. Bisa dilakukan di fasilitas kesehatan ataupun di posyandu ILP. Kemudian untuk teman-teman yang memang sudah terdiagnosis penyakit hipertensi atau diabetes mellitus, jangan pantang menyerah. Jadi tetap semangat, tetap kontrol ke dokter, dan konsumsi obat teratur sesuai anjuran dokter, seperti itu. Jadi itu ya, pentingnya deteksi dini terhadap suatu penyakit. Screening kesehatan. Jadi jangan tunggu ada gejala baru kalian berobat. Betul. Ya, sebaiknya kita tahulah ya kondisi tubuh kita. Nah, baiknya memang dari awal dulu kita melakukan screening kesehatan. Bisa dilakukan di fasilitas kesehatan, bisa dilakukan di desa, dan bisa dilakukan screening secara mandiri. Ya. Nah, oke, baik. Nah, kita tutup acaranya ya, Dok ya. Oke. Ya, baik. Saya bersama Dr. Widya pamit undur diri. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali tentunya dalam pembahasan yang lebih menarik seputar kesehatan. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel media sosial dari Dinkesda Blora. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Germas. Sehat, bugar, produktif.